baca yang ini. Enggak sih? Oh iya, waktunya baca ya? Iya. Boleh. Tapi sebelum itu kita sapa dulu teman-teman di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bunda Kartika dan Almira. kali ini Bunda mau bacakan buku Little Abid Muhammad is My Hero dengan judul Anak hebat dari Bunda Hebat. Ya, penulisnya adalah Bunda Ari Indriani, penerbitnya adalah dari Cordoba Kids. Yuk kita mulai. Rara, kenapa nak? Kok kelihatan sedih? Bu Risma menyapa Rara lembut. Boneka Prinses Rara hilang, Bu Risma. Padahal kan Rara janji mau main boneka prinses sama teman-teman. Rara menjawab dengan wajah sedih. Mukanya sedih ini. Iya. Oh gitu. Bagaimana kalau Rara dan teman-teman saja yang langsung jadi prinsesnya? Nanti Bu Risma ikutan deh. Tapi kita jadi prinses yang lain. Bu Risma membuat Rara dan teman-temannya penasaran. Prinses yang lain? Siapa Bu Risma? Kita jadi prinses hebat pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah pada tahu belum? Mereka hebat-hebat loh. Ceritain ya Bu Risma. Anak-anak mulai ribut. Bu Risma kemudian bercerita. Ribet-ribet ya anak-anaknya. Soalnya mereka nggak tahu prinsesnya seperti apa. Nah, ini prinses Asma binti Abu Bakar. Kita mulai dari Asma, perempuan agung, putri Abu Bakar Asy-Siddiq, sahabat terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya sang ayah, Asma terkenal sangat dermawan. Kemampuan bahasanya sangat baik. Wow. Asma cepat memahami sesuatu dan pandai bersyair atau berpuisi. Dia menikah dengan salah satu sahabat terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zubair bin Awam. Saat hamil, Asma membantu membawakan makanan ayahandanya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tercinta. Dia pun mendapat julukan Zatun Nitokoin atau perempuan berikat pinggang dua. Bayi dalam kandungannya sudah terbiasa berjuang. Dia menjadi bayi pertama yang lahir setelah hijrah ke Madinah. Bayi istimewa yang tumbuh menjadi sahabat istimewa Abdullah bin Zubair. Ketika usia Asma hampir 100 tahun, ini udah tua ya, Abdullah bin Zubair menemuinya. Saat itu Abdullah menjadi khalifah yang menguasai seluruh wilayah Hijaz, Yaman, Irak, dan Khurasan. Abdullah datang meminta nasihat kepada Asma atas masalah yang terjadi di wilayahnya. Sang bunda paham dan berkata, "Jika engkau yakin dalam kebenaran, majulah terus. Akan tetapi jika yang engkau inginkan adalah dunia, engkau adalah sejelek-jelek manusia." Abdullah tersenyum. Dia mencium kening bundanya dan berkata, "Aku juga berpendapat sama. Aku hanya ingin tahu pendapat bunda dan pendapat bunda menguatkanku." Abdullah memeluk ibundanya sekali lagi. Asma pun mendoakannya. Abdullah bin Zubair kemudian syahid di medan perang. Beberapa hari setelahnya, sang ibunda Asma binti Abu Bakar meninggal dunia. Dia menjadi orang terakhir yang meninggal dari golongan muhajirin. Seru ya? Berikutnya yang kedua adalah Ummu Aiman. Masih ingat Usama bin Zaid? Pemuda belia yang ditunjuk Rasulullah SAW memimpin pasukan besar melawan Romawi. Nah, Usama adalah salah satu cucu kesayangan Rasulullah SAW.
Dia adalah putra dari Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda Usamah adalah seorang perempuan hebat bernama Ummu Aiman. Nama aslinya adalah Barokah. Aiman adalah nama putranya. Nah, saat perang Hunain, Ummu Aiman turut serta bersama keluarganya. Aiman syahid pada perang itu. Sementara suaminya Zaid bin Haritsah telah lebih dulu syahid pada perang Mu'tah. Perang Mu'tah, maaf, keliru. Oh, Mimi ingat sekarang. Ummu Aiman yang menemani Rasulullah SAW ketika Bunda Aminah mengajak ziarah ke makam ayah Abdullah kan? Di perjalanan pulang, Bunda Aminah meninggal. Wajah Mimi mendadak sedih, ya kan? Masih ingat ya? Ingat. Nah, Ummu Aiman sangat beruntung karena mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kelahiran, kenabian hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya, Ummu Aiman adalah pembantu di rumah Bunda Aminah, ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah ibu asuh yang begitu menyayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar dan Umar bin Khattab mengunjungi Ummu Aiman dan mendapatinya sedang menangis. Apa yang membuat Bunda menangis? Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi Rasulullah? Aku menangis bukan karena aku tidak tahu bahwa apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi Rasulullah. Aku menangis karena sekarang tidak ada lagi wahyu, jawab Ummu Aiman yang membuat Abu Bakar dan Umar ikut menangis. Ummu Aiman wafat pada awal pemerintahan Utsman bin Affan. Ini ada yang ketiga nih, namanya Al-Khansa. Nama sebenarnya adalah Tumadir binti Amr bin Syarid. Dia adalah perempuan cerdas dan bijaksana. Keahliannya dalam berpuisi sangat terkenal. Ketika perang Qadisiyah, Al-Khansa mengirimkan 4 orang putranya dan berpesan, "Putra-putraku, sabarlah, bertahanlah dan bertakwalah kepada Allah. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jika kalian melihat genderang perang telah ditabuh dan apinya telah berkobar, terjunlah ke medan laga, serbulah pusat kekuatan musuh. Pasti kalian akan meraih kemenangan dan kemuliaan di dalam kehidupan abadi dan kekal selamanya." Keempat putranya bertarung dengan gagah berani hingga satu persatu mati syahid. Al-Khansa pun berkata, "Aku berharap Allah akan mengumpulkanku dengan mereka di tempat limpahan kasih sayangnya." Jadi 4 orang putranya meninggal. Kemudian ada lagi namanya Sumayyah binti Khobat. Dialah ibunda salah seorang sahabat mulia, Ammar bin Yasir. Ketika Islam diturunkan, Ammar ikut berkumpul di rumah Arqam bin Abi al-Arqam untuk masuk Islam. Dia segera bergegas pulang, mengucapkan salam dan membacakan Al-Quran kepada ayah bundanya, Yasir dan Sumayyah. Seketika itu juga mereka menerima dakwah Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya. Mereka menyatakan keislamannya dengan terbuka hingga orang-orang musyrik menyiksa Ammar bin Yasir sekeluarga. Yasir dan Sumayyah pun syahid. Sumayyah menjadi perempuan muslimah pertama yang mati syahid demi mempertahankan keimanannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi Sumayyah beserta keluarganya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, ini yang terakhir ada Ummu Sulaim. Saat Rasulullah SAW tiba di Madinah, semua orang berlomba ingin memberikan harta bendanya untuk Rasulullah SAW dan dakwah Islam. Datanglah seorang perempuan yang tidak memiliki harta benda. Dia berkata kepada Rasulullah SAW,
ambillah anakku sebagai pembantumu. Biarkan dia melayani dan menghormati Engkau. Doakanlah anakku ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Beliau mengambil anak yatim kecil itu, kemudian mendoakannya. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya. Anak kecil itu menjadi pembantu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga 10 tahun lamanya. Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahinya umur yang panjang. Pada masa tuanya dia berkata, demi Allah, hartaku banyak, anak dan cucuku mencapai 100 orang. Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak yatim kecil itu adalah Anas bin Malik, putra dari seorang bunda hebat, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim kemudian menikah dengan Abu Tolha dengan satu syarat, yaitu Abu Tolha masuk Islam. Ketika Abu Umair, putra mereka yang masih kecil, sakit dan meninggal, Abu Tolha sedang tidak di rumah. Apa yang dilakukan Ummu Sulaim saat Abu Tolha pulang? Ummu Sulaim tidak memberitahukan kematian putranya hingga Abu Tolha selesai makan dan cukup istirahat. Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, sesungguhnya anakmu adalah titipan dari Allah. Ia telah mengambilnya kembali. Maka ucapkanlah istirja. Betapa besar kesabaran Ummu Sulaim dan betapa pandai dia mengendalikan dirinya. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang putra, yaitu Abu Umair dan Abdullah. Abu Umair meninggal ketika masih kecil. Dari Abdullah, Ummu Sulaim dikaruniai 9 cucu. Semuanya menjadi ulama dan penghafal Al-Quran. Dan yang paling terkenal adalah Ishak bin Abdullah bin Abi Tolha. Gitu. Nah, tadi ada kalimat istirja ya. Kalimat istirja itu adalah kalimat innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dari Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 155 156, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Jadi biasakanlah mengucap kalimat ini kalau ada musibah, ya. Ya, ada lagi. Nah, ini tadi lanjutannya. Ibu Risma berkata, luar biasa ya, anak-anak hebat lahir daripada bunda yang hebat. Kata Bu Risma bilang gitu ke murid-muridnya. Kalian juga anak-anak yang hebat. Bu Guru tahu bunda kalian selalu berusaha memberikan yang terbaik. Lihat saja, bunda kalian berusaha memilihkan sekolah terbaik. Bunda kalian selalu memantau perkembangan kalian melalui kami para guru. Bersyukur ya nak, karena Allah Subhanahu wa taala kirimkan bunda untuk menjaga kalian semua. Bu Risma menambahkan, iya betul Bu Guru, bunda juga selalu membelikan Mimi buku-buku bagus. Katanya harganya gak murah. Yang penting Mimi senang dan jadi rajin baca. Begitu kata bunda. Kata Mimi yang langsung membuat semua anak mengingat bundanya. Gitu deh ceritanya, sudah selesai. Bagus kan? Bagus. Nah, segitu aja ya teman-teman cerita kita hari ini. Kita lanjut esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.